Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA. Kembali lagi dalam video pembahasan dan pendalaman materi Asesmen Standar Pendidikan Daerah ASPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas materi tryout atau materi latihan pendalaman pemantapan ASPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Standar kompetensi pada soal ini adalah menentukan hasil pengukuran besaran pokok atau besaran turunan. Terlihat dalam gambar adalah hasil pengukuran menggunakan stopwatch. Stopwatch itu adalah besaran waktu atau besaran pokok yang diukur. Langsung saja bagaimana cara membacanya. Pada stopwatch memiliki dua skala, ya, ada dua skala. Yang di dalam atau yang sekecil yang ada di dalam ini menunjukkan skala menit, sedangkan yang di luar menunjukkan skala detik. Kita cek perhitungannya. Yang pertama adalah Anton, yang kedua adalah Andin. Kita lihat. Anton, menitnya tidak berubah, sedangkan detiknya ada 15, 16, 17, 18. Berarti Anton terukur dengan menggunakan stopwatch 18 sekon atau 18 detik. Kemudian Andin, skala di dalamnya, skala menitnya ada 1 menit, 1 menit. Kemudian skala detiknya ada 45, 46, 47 ya, 47 sekon. Berarti Andin ada 1 menit lebih 47 sekon. Karena kita menggunakan sekon semuanya, kita jadikan sekon. 60 sekon ditambah 47 sekon. 107 sekon. Kita cek jawabannya. Anton waktunya adalah 18 sekon. 18 sekon, 18 sekon, jawaban C salah. Andin waktunya adalah 107 sekon. 47 sekon salah. Otomatis jawabannya benar adalah jawaban B. Karena tidak ada yang tereliminasi atau tidak ada yang salah. Kalau ini kita buktikan berapa selisihnya, tinggal dikurangi. 107 dikurangi 18, selisih 107 dikurangi 18, 9, 89. Berarti jawabannya benar adalah jawaban B. Lanjut soal berikutnya. SKL menginterpretasikan bentuk dan volume Z berdasarkan karakteristik partikel Z. Perhatikan gambar suatu jenis zat cair di dalam wadah berikut. Jelas ya, zatnya adalah zat cair. Zatnya zat cair. Nah, kita lihat kalau zat cair itu bagaimana sifatnya. Bentuknya akan mengikuti wadahnya atau sesuai dengan wadahnya, sedangkan volumenya tetap. Ya, kita tuliskan dulu untuk mengingat belajar ya. Benda cair itu memiliki bentuk sesuai wadah ya, sesuai dengan wadah, sedangkan volumenya tetap. Itu kata kuncinya untuk zat cair. Kita cek sekarang. Ketika benda itu dipindahkan ke wadah B, tentunya bentuknya seperti wadah B. A benar, B benar, C dan D salah. Ini model eliminasi. Volumenya bagaimana? Volumenya sama dengan A, betul ya, tetap. Sekarang wadah C. Ketika ditempatkan di wadah C, bentuknya seperti wadah C. A dan B benar. Volumenya bagaimana? Sama dengan A. Sama dengan asalnya. Berarti jawabannya yang betul adalah B. Ya, ini cukup mudah membedakan benda padat, cair, dan gas. Sudah beberapa kali dibahas di dalam beberapa tryout atau latihan sebelumnya. Lanjut soal nomor 3. SKL-nya adalah mengidentifikasi sifat fisika atau kimia
dan atau perubahan fisika atau kimia. Baik, ketika kalian menemukan soal dalam bentuk pernyataan, perhatikan peristiwa berikut ini, perhatikan data berikut ini. Lihat contoh berikut ini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan, baca dulu soalnya, agar tidak dua kali membaca, begitu ya. Perhatikan peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan kimia. Yang ditanyakan adalah perubahan kimia. Kata kunci dari perubahan kimia adalah berubah sifat. Jadi sifatnya berbeda sebelum dan sesudah. Ada yang menyebutnya sebagai irreversible atau tidak dapat balik. Maksudnya tidak dapat balik sifatnya ya, tidak bisa kembali seperti semula. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai menghasilkan zat baru. Menghasilkan zat baru. Ya, ini tergantung kasusnya ya. Tapi kita ingat paling utama adalah perubahan sifat. Jadi ada perubahan sifat dari sebelum dan sesudah. Kalau sudah, kita cek satu-satu. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Ini hanya berubah bentuk. Perubahan bentuk itu termasuk perubahan fisika karena dia hanya berubah bentuk. Dari kayu kemudian menjadi meja. Berarti pilihan jawaban 1 salah. Nah, kita eliminasi. Beras ditumbuk menjadi tepung. Nah, hanya ditumbuk ya, dia tidak melalui proses kimiawi. Hanya berubah bentuknya dari yang butiran menjadi tepung. Berarti perubahan fisika lagi. Ada nomor 2 salah. Berarti yang betul jawabannya adalah D, 3 dan 4. Kita cek. Singkong dibuat menjadi tape. Ini perubahan sifat. Ada proses namanya fermentasi. Berarti dia kimia. Kayu dibakar menjadi arang. Arang terbakar ya. Terbakar itu kimia. Dia mengalami perubahan kimia. Sifatnya antara kayu dengan arang berbeda. Kayu keras, arang mudah dihancurkan. Salah satunya begitu. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Dari nomor 3 kita lanjutkan soal nomor 4. SKL-nya adalah menghitung besarnya kalori yang diperlukan pada proses pemanasan atau perubahan wujud. Kita ketika menemukan soal seperti ini, langsung dibaca dulu soalnya apa yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan adalah besarnya kalori yang diperlukan pada proses A sampai C. Oke, A sampai C. Jadi dari A sampai C. Kita cek data yang ada ya. Grafik pemanasan 500 gram es. 500 gram ini adalah massa. 500 gram itu berarti 0,5 kg. Lalu kita cari sekarang berapa kalori yang diperlukan. Pertama kita cari dulu kalori dari A ke B. Karena grafik ya. A ke B ini dari negatif 10 sampai 0. Berarti terjadi perubahan wujud. Ketika grafiknya naik begini, berlaku persamaan yang ini. M kali C kali delta T. Masanya 0,5 kg. Kalori jenisnya, bendanya di bawah 0 derajat. Berarti bentuknya adalah es. Jadi yang kita gunakan adalah kalori jenis S. Kalori jenis S 2100. Kali perubahan suhunya dari negatif 10 menjadi 0. Berarti 10 derajat. Ya, nolnya kita coret gitu ya. 2100 dikali 5. 10.500 Joule. Ini proses dari A ke B. Selanjutnya dari B ke C. B ke C pada suhu 0 derajat terjadi perubahan wujud. Ini dikenal dengan nama melebur. Berarti kita cari dari kalori B ke C. Ini melebur. Massa kali kalori lebur S. Massanya tadi 0,5. Kalori lebur S. Kalori lebur S 336.000. 336.000. Berarti ada 168.000 Joule. Karena yang ditanyakan dari A sampai C, berarti keduanya kita jumlahkan. 168.000 ditambah 10.500. Di totalnya ada 178.500 Joule.
Jadi jawaban yang betul adalah B. Ya, seperti itu ya. Cara mengerjakan perhitungan kalor atau besarnya panas yang dibutuhkan dalam proses baik pemanasan maupun proses perubahan wujud. Kita lanjutkan soal nomor 5. SKL-nya adalah mengidentifikasi sifat larutan. Kaitannya dengan sifat asam dan basa. Yang ditanyakan di soal adalah sifat asam. Kata kuncinya ya, sifat asam itu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kalau lakmusnya merah, dia akan tetap berwarna merah. Ya, asam itu kata kuncinya, lakmusnya merah, hasil akhirnya merah. Kita cek. Lakmus biru menjadi biru, merah menjadi merah, berarti tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan namanya netral. Jadi pilihan K salah. Ada K-nya salah. Biru menjadi merah, merah tetap merah, berarti asam. Betul ya? Asam. Biru menjadi biru, merah berubah menjadi biru, berarti basa. Jadi M salah. Ada M-nya salah. Berarti jawaban yang betul adalah C. Bisa kita lihat, buktikan. Biru menjadi merah, merah tetap merah, biru menjadi merah, merah tetap merah. Berarti di sini adalah asam. Jadi diingat, asam ketika dicek menggunakan indikator lakmus, maka hasilnya adalah merah. Ketika merah tetap berwarna merah, ketika lakmus biru berubah menjadi berwarna merah. Jadi nomor 5 jawabannya adalah C. Selanjutnya ke soal nomor 6. SKL di soal nomor 6 adalah mengelompokkan jenis partikel zat. Partikel zat ini ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah molekul unsur. Kalau untuk mempermudah, ini biasanya begini. Molekul unsur itu terdiri dari atom yang sama. Ya, katanya sama. Kalau gambar ya kembar. Nah, untuk mengingat begitu ya. Sekarang kita lihat nomor 1. Ada biru, ada hijau. Sama atau tidak? Tentunya tidak. Nah, tidak seperti ini namanya senyawa. Molekul senyawa. Nomor 1 berarti salah. Nomor 2, kotak-kotak sama, kembar. Nah, ini berarti unsur. Nomor 3, ada segitiga, ada lingkaran. Nah, ini berarti berbeda. Dia senyawa. Dan nomor 3-nya salah. Jawabannya adalah C. Kita buktikan nomor 4. Oh, kotak-kotak ya. Kotak atau ini jajar ginjang gitu ya. Bentuknya sama semua. Berarti unsur. Berarti nomor 4 memang benar. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6 jawabannya adalah C ya. Kalau ditanyakan sekali lagi unsur, cari yang atomnya sama atau bentuknya sama, kemudian atau kembar lah ya, kembar ya. Sama. Kembar itu bisa kembar 2, kembar 3, kembar 4, bebas. Yang penting sama penyusunnya. Selanjutnya nomor 7. Mengaplikasikan hukum Newton pada peristiwa fisika. Nah, ini dalam bentuk perhitungan ya. Ketika dalam bentuk perhitungan ada kata-kata percepatan begitu ya, ini berlaku hukum kedua Newton ya. Ini hukum kedua Newton. Yang sering dirumuskan begini ya. Percepatan sama dengan sigma F dibagi massa, atau ada yang membuat segitiganya sigma F sama dengan M kali A. Nah, kira-kira begitu. Sekarang kita lihat di soal ini. Di soal ini ada gaya yang bekerja ke kanan 80, 40, ke kiri ada 60. Massa yang atas 2 kg, yang bawah belum diketahui. Ketika dia bergerak, ternyata percepatannya adalah 5 meter per sekon. Percepatan itu A ya. A-nya 5 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita cek dulu F-nya. Gaya yang bekerja pada balok ini berapa? Ketika mencari resultan gaya F, maka yang searah dijumlahkan, yang berbeda arah dikurangi. Yang dijumlahkan yang mana?
80 ditambah 40. Lihat panahnya ya, sama-sama ke kanan. Dikurangi yang ke kiri 60. Berarti ada 120 dikurangi 60. 60 Newton. Kalau 60 Newton, F-nya sudah diketahui. Kita bisa mencari masanya ini. Kalau mencari massa, bagaimana nih massa bendanya yang biru ini? Kalau mencari massa berarti sigma F dibagi percepatan. Sigma F-nya tadi ketemu 60 Newton, percepatannya di soal 5. 60 bagi 5 adalah 12 kilogram. Massa totalnya itu adalah 12 kilogram. Di atas ini sudah ada 2 kilo. Berarti massa yang biru berapa? 12 dikurangi 2, 10 kilogram. Ketemu ya di sini 10 kilogram. Kemudian soalnya, jika balok bagian atas diambil, maka berapa besar percepatan benda? Berarti yang ditanyakan adalah percepatan. Kalau mencari A, berarti sigma F dibagi M. Gayanya tadi berapa? 60 Newton. Masanya berapa? Karena yang 2 ini dibuang, dikeluarkan, berarti masanya tinggal 10 ya, yang biru saja, 10 kilogram. 60 dibagi 10, 6 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Nomor 7 jawabannya adalah yang pilihan A. Kalau ditanya arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena gaya yang bekerja, resultannya lebih banyak yang ke kanan. Baik ya. Dari soal ini ada 2 kali proses. Kalian mencari dulu massa benda birunya dulu berapa, kemudian baru diketahui percepatan benda yang bekerja. Karena F-nya sama atau F-nya tetap. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Menghitung usaha atau energi yang bekerja pada sebuah benda. Ini benda jatuh ya, ini mesti kaitannya dengan energi potensial atau energi kinetik. Langsung kita lihat di soal. Jika energi kinetik B 80 Joule, nah di sini diketahui ya, energi kinetiknya 80 Joule. Percepatan gravitasi sekian, yang ditanyakan adalah energi potensial di B. Energi potensial di titik B ya, di titik B-nya berapa? Nah, paling mudah ada kita cari dulu energi potensial di titik A. Energi potensial di titik A. Mencari energi potensial, massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Massa bendanya adalah 1,5. Di sini ya, massa. Kemudian gravitasi atau percepatan gravitasinya 10. Tingginya berapa di A? Sudah ada di soal. Hanya ya, 8. 120 Joule. Kalau diketahui di titik A itu energi potensialnya 120 Joule, berarti energi kinetiknya berapa? Saat benda masih diam berarti 0. Maka jika dijumlah energi potensial dengan energi kinetik, namanya adalah energi mekanik. Energi mekanik itu penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik yang bekerja. 120 ditambah 0 berarti 120 Joule. Nah, energi mekanik ini di semua tempat besarnya sama. Berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sekarang jika di sini diketahui energi kinetiknya 80 Joule, padahal jumlahnya harus 120, berarti energi potensial di titik B berapa? Tinggal 120 dikurangi 80. Ketemunya adalah 40 Joule. Ya, ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ketemu jawabannya adalah yang C ya, 80 itu. Nomor 8 jawabannya adalah C, 40 Joule. Jadi di semua titik itu besarnya harus sama. Kita buktikan kalau bendanya sampai di sini, sampai di dasar, misalkan titik C, berarti energi potensialnya berapa? 0 karena tidak punya ketinggian. Berarti semuanya adalah energi kinetik 120 Joule. Ini pada saat titik C. Misalkan di titik C. Ya, baik. Selanjutnya soal nomor 9. Menunjukkan akibat gerakan bumi, bulan, dan matahari. Nah, ini kaitannya dengan rotasi dan revolusi bumi. Rotasi dan revolusi bumi. Yang ditanyakan adalah revolusi.
revolusi itu adalah gerak bumi mengelilingi matahari ya, bumi mengelilingi matahari. Nah, ini berlangsung selama 1 tahun. Nah, kita cek sekarang mana fenomena yang terkait dengan revolusi. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Ini adalah rotasi. Karena bumi berputar pada porosnya, maka seolah-olah ada gerak semu harian dari matahari. Berarti pilihan nomor 1 salah. Otomatis ya. Biasakan dengan seperti ini kita lebih mudah. Daerah tropis mengenal musim penghujan dan kemarau. Nah, perubahan musim itu contoh dari revolusi. Benar ya. Kita mengalami pergantian siang dan malam. Nah, pergantian siang dan malam itu karena apa tadi? Rotasi. Ada nomor 3-nya salah. Nah, berarti yang betul adalah D. Kita cek sekarang. Rasi bintang. Nah, perubahan rasi bintang termasuk revolusi. Subtropis di musim dingin mengalami siang lebih singkat. Perubahan lamanya siang dan malam itu adalah revolusi. Jadi kalau ingin membedakan rotasi dan revolusi bisa dilihat dari jangka waktunya. Kalau rotasi itu berlangsung 1 hari ya, kurang lebih 23 jam 56 menit atau 24 jam. Kemudian revolusi itu tahunan, 365 seperempat hari. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan jangka waktu yang lama itu revolusi. Perubahan rasi bintang, perubahan musim kan berlangsung lama gitu ya. Perubahan lamanya waktu siang dan malam itu juga revolusi. Tapi kalau hanya pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari atau benda langit gitu, itu termasuk rotasi. Jadi bisa dibedakan antara rotasi dan revolusi. Rotasi bumi berputar pada porosnya, revolusi bumi mengelilingi matahari. Sekarang selanjutnya nomor 10. Nomor 10 ini adalah tuas jenis pertama. Yang ditanyakan adalah menyeimbangkan tuas. Kalau mengerjakan soal seperti ini, saran itu lebih baik dimasukkan saja nih nilainya. Ya, kita masukkan saja nilainya. Itu lebih mudah daripada menggunakan rumus. Yang jelas kiri dan kanan harus sama besarnya ya. Kita cek sekarang yang pilihan jawaban A. Vian bergeser 25 cm dan Andi 10 cm. Keduanya menjauhi titik tumpu. Berarti geser 25 ke sana ya. Kalau yang A geser 25 ke kiri. Berarti yang A ya, kita misalkan yang A. Yang A itu berarti di sini geser 25 ke sana 25. Yang Andi ke kanan 10. Berarti kalau dilihat 25 tambah 55 ini kan 90 ya. Ini ada 90. Di sini tinggal 60. Nah, kita cek apakah sama ya. Oh, sorry ya, salah ini. Di 80 ya. 25 tambah ini. Kita cek kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. 30 kali 80, 300 kali 80 sama dengan yang kanan 400 kali 60. 24 nolnya 3 kali, 24 nolnya 3 kali. Oh benar, berarti pilihan jawaban 1 benar. Itu caranya begitu ya. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi Vian tetap dan Andi bergeser 10 cm mendekati titik tumpu. Andi 10 cm mendekati titik tumpu. Berarti Andi jaraknya tinggal 40 kan begitu. Kita cek sekarang. Yang Vian tetap berarti 300 kali 55 sama dengan 400 kali 40. Oh jelas tidak sama. 3 kali 55 ini kan 165. Ini 400 kali 40 ini 16.000. Berarti tidak sama. Jawaban nomor 2 salah. Jawaban nomor 2 salah. Ya. Sekarang yang ketiga. Kedua anak menggeser titik tumpu 5 cm mendekati Andi. 5 cm mendekati Andi. Jadi 55 geser ke sini jadi 60 ya tahu. Yang 50 tadi tinggal 45. Nah, kita cek 300 kali 60 sama dengan 400 kali 45. Oh, ketemunya sama. 18.000. Berarti nomor 3 benar. Yang betul jawabannya adalah B. Nah, kita buktikan yang terakhir yang keempat.
Kedua anak menggeser titik tumbuh 10 cm mendekati Andi. Oh, gesernya 10 cm ya, semuanya 10 cm ke sini. Kita cek sekarang. Yang 55 ini jadi 65, yang 50 jadi 40. Kita cek. 300 kali 65 sama dengan 400 kali 40. Tentunya tidak sama, ini 18.000 lebih hampir 215, ini hanya 16. Kan salah kalau perkalian ya, sudah kelihatan di perkaliannya. Tidak seimbang. Jadi jawaban yang benar adalah tetap B, 1 dan 3. Ya, sedikit mengulang di nomor 10 ya. Konsepnya adalah ketika kita ada sebuah tuas, ini kiri, ini di sini ada massa atau gaya yang bekerja, di sini juga ada yang sama, maka besarnya ini dikali atau berat 1 dikali lengan kuasa ini lengan beban misalkan, ini sama ya, kiri dengan kanan harus sama. W kali LK sama dengan W kali LB, misalkan begitu. Ini sama ya, prinsipnya seimbang. Torsi namanya ya, beban dengan dikalikan jarak atau panjang lengan kuasa atau lengan beban. Baik, demikian untuk pembahasan soal paket pendalaman materi ASPD nomor SKL nomor 1 sampai 10. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya untuk SKL selanjutnya. Tetap belajar, semoga hasil maksimal dan membanggakan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.